Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian semuanya? Kami kakak-kakak harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, meskipun masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Nah baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini 13 Februari 2022 akan segera kita mulai. Namun sebelum itu mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dan Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 66 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dan bacaan Alkitab kita terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah, silahkan diberi batas dulu Alkitabnya untuk nanti kita akan baca. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita menghadap Tuhan. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 260, bait yang pertama dan bait yang keempat, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung gemuruh pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hatiku. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satukan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah hari Minggu Persekutuan Terluna kami pada pagi hari ini boleh berjalan dan boleh menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan kita, tadi sudah Kak Fitri sampaikan di awal, terambil dari Mazmur pasal 66, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kak Fitri akan bacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 66, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat, yang menyatakan, Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Demikian Mazmur berbalasan kita pada pagi hari ini. Silakan duduk adik-adik.
Mari kita menyambut firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait yang pertama, Kitab Suci Hartaku. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama tidak lalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, serta bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati semuanya yang disampaikan agar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 yang menyatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, baiklah, dan pemberitaan firman kita pada pagi hari ini, kelas Eka dan Dwi, ada Kak Yosi dan Kak Fiori. Shalom adik-adik teruna yang terkasih. Puji syukur kita bisa beribadah bersama lagi meskipun masih secara online, tapi Kak Vio harap kita tetap bersukacita. Oke? Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15 yang berisikan tentang hal pencobaan. Pastinya sebagai orang Kristen kita sudah tidak asing dengan kata pencobaan ya adik-adik. Dalam Alkitab, adik-adik, pencobaan dapat diartikan sebagai suatu ujian, baik diuji maupun menguji, dapat juga diartikan sebagai godaan atau bujukan. Berangkat dari sana mungkin timbul pertanyaan, pencobaan itu datangnya dari mana sih Kak? Yuk kita baca lagi ayat 13. Dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Nah, adik-adik, dari sini kita mau diingatkan bahwa kita harus percaya pencobaan itu tidak datang dari Allah. Lalu dari siapa Kak? Pencobaan itu datang dari si jahat, iblis ya adik-adik. Tapi tidak melulu si iblis juga. Pencobaan bisa datang dari akibat keinginan diri kita sendiri. Karena meskipun kita ciptaan Tuhan, kita tetap diberi kehendak bebas dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, bisa juga karena pencobaan itu akibat perbuatan orang lain.
Misalnya saja bencana alam ataupun kecelakaan. Itu bisa terjadi karena orang yang tidak bertanggung jawab yang hasilnya mempengaruhi kita juga. Jadi kembali lagi, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu kudus, suci. Sedangkan pencobaan dikatakan melahirkan dosa. Dan dosa itu adalah jahat ya adik-adik. Tidak mungkin Tuhan yang suci itu bersekutu dengan kebalikan dari dirinya sendiri. Lalu, apa saja bentuk dosa yang bisa timbul dari pencobaan? Gak muluk-muluk ya adik-adik, dosa itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang besar. Sesungguhnya hanya sebatas keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu pun sudah disebut cobaan yang dapat melahirkan dosa. Contohnya Hawa. Hawa itu kan jatuh ke dalam dosa karena keinginan saat ia melihat buah itu kelihatannya enak. Jadi di sini mau diingatkan bahwa keinginan atau sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan kemudian dibuahi dalam perbuatan itu sudah melahirkan dosa yang fatal. Tapi jangan sedih dan khawatir adik-adik. Justru dengan adanya pencobaan-pencobaan itu menyadarkan kita kepada siapa kita harus berharap dan harus lari kepada siapa saat pencobaan datang. Kita ini adik-adik berada di dunia yang fana. Kita tidak bisa hidup sendiri, hanya bisa di dalam Tuhan. Jadi jangan katakan pencobaan itu, atau jangan berpikir pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Tapi kita harus yakin pada siapa yang dapat membantu kita melewati pencobaan itu. Karena kita milik Tuhan, jangan pernah berharap kepada hal-hal lain untuk dapat menolong kita. Dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang dapat bertahan dalam pencobaan, bukan orang yang mengalami pencobaan. Karena ia akhirnya menemukan kepada siapa ia harus menyerahkan hidupnya. Bertahan itu artinya ada usaha ya adik-adik. Kalau enggak ya kan namanya pasrah. Sama seperti ujian di sekolah misalnya. Orang adik-adik yang sudah mempersiapkan semuanya, yang sudah mencoba bertahan, pasti dia akan bahagia dengan hasilnya, puas. Beda dengan orang yang tidak mempersiapkannya atau tidak tahu gimana cara bertahan, pasti akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Nah, tadi saat Kak Vio bilang bahwa keinginan, sebatas keinginan aja tuh yang tidak berkenan pada Tuhan sudah suatu bentuk yang dapat melahirkan dosa. Jadi pencobaan itu keseluruhannya adik-adik tidak mencakup hasilnya saja, tapi mulai juga dari awalnya. Contoh di dunia adik-adik sekarang yang mungkin relate ya, idol K-pop masa kini. Gimana sih idola itu sampai bikin kita kebayang-bayang terus, sampai kita lupa belajar. Yuk, coba kita cek waktu kita. Jangan sampai yang seharusnya hanya jadi hiburan malah buat kita jatuh dalam pencobaan. Seperti misalkan karena ada drakor atau idol-idol K-pop, kita jadi malas baca Alkitab. Seperti itu. Atau seperti saat kita buka sosmed seperti TikTok ataupun Instagram gitu kan. Waktu kita habis buat di situ, meskipun memang ada edukatifnya, tapi jangan lupa bahwa ada juga hal-hal yang bisa merugikan ya adik-adik. Misalnya saja pornografi atau rasisme atau bully yang seperti itu. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Maksudnya kita memang akan selalu bersinggungan sampai kapanpun itu, sejak kita masih SMP sekarang sampai kita tua nanti akan selalu bersinggungan dengan segala yang dunia tawarkan. Kalau kita kabur, nggak main sosmed, itu kayaknya nggak mungkin ya adik-adik. Kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan dunia, itu juga kayaknya nggak mungkin. Tapi
bagaimana kita bisa kontrol itu semua dengan mengembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang meng-guide kita, yang mengarahkan hidup kita, kita percayakan hanya pada Tuhan. Dan adik-adik ingat, kita gak sendiri. Kakak-kakak pun berjuang loh adik-adik untuk melawan pencobaan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami pencobaan. Dan apa yang Tuhan Yesus pakai untuk melawan godaan dari si jahat? Firman Tuhan. Betul sekali. Saat Tuhan Yesus dalam wujud manusia, ia pun dicobai dan ia melawan menggunakan firman Tuhan. Juga ia katakan ada tertulis. Seperti itu. Ya, jadi kekuatan yang ada di situ, kekuatan kita dalam Tuhan, Tuhanlah yang bisa kita kenal melalui firman-Nya yang memberikan kita kekuatan. Jadi masa muda adik-adik enjoy aja, nikmati aja semua yang ada. Tapi harus punya identitas. Kita harus sadar bahwa kita juga anak-anak yang lemah. Tadi Kak Fia bilang daging lemah, jangan dikasih makan daging kita. Tapi roh kita harus diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Betul sekali. Sosial media tuh gak salah. TikTok, Instagram itu gak salah. Semua ada edukasinya juga kan adik-adik. Tapi tergantung kitanya lagi. Apa yang kita nonton. Bagaimana kita bisa berusaha melawan pencobaan-pencobaan yang datang pada kita. Adik-adik ingat doa Bapa kami. Yang tentunya kita pada hafal ya. Dikatakan, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Jadi di sini kita mau diingatkan bahwa kita juga butuh Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Yuk, kita isi roh kita dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, rajin baca Alkitab, bersekutu, agar supaya kita bisa terus diperlengkapi dalam menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kita. Kita isi roh kita terus, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Yosi dan Kak Vio. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah disampaikan tadi. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 107 bait yang pertama, ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, gerakan yang benar, dan ingat kewajibanmu, lakukan imannya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Fiori. Mari adik-adik teruna yang terkasih, kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami hingga saat ini kami masih dapat mengikuti ibadah online, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan ya Bapa, mau mengingatkan kami untuk kami kuat di dalam pencobaan, untuk kami hanya mengandalkan Tuhan saja sebagai penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh mengisi roh kami dengan hal-hal yang baik, yang berkenan padamu. Melalui pengenalan akan firman-Mu, kami semakin dikuatkan untuk dapat melewati pencobaan apapun di dalam kehidupan kami, dan kami bisa selalu keluar menjadi pemenang.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah bisa selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami pun mau bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu problema masalah daripada bangsa dan negara kami yang dihadapi saat ini, terkhusus dalam pandemi COVID-19 yang sekarang semakin tinggi. Ya Bapa, kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau menyertai bangsa Indonesia ini, agar supaya kami dapat segera pulih, dapat segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami yang sudah kena, Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, Tuhan pulihkan, agar supaya baik itu kami atau rekan-rekan kami, keluarga, siapapun itu yang kena, dapat kembali pulih ya Bapa. Dan bagi yang menjaga kesehatannya, Tuhan sertai mereka selalu, agar supaya mereka pun tidak terinfeksi COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan sertai bangsa dan negara kami agar kami bisa bangkit, perekonomian dapat kembali berjalan dengan baik. Kami pun dapat menjadi warga negara yang taat protokol kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Tuhan berkati bangsa negara kami, juga para pemimpinnya. Kami pun tidak lupa mau mendoakan untuk orang tua kami Bapa, untuk keluarga yang kami kasihi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kehadiran mereka di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai orang tua kami, karuniakanlah kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan mereka berkat ya Bapa. Dari segi perekonomian mereka, Tuhan sertai mereka selalu. Tuhan yang mengaruniakan juga kekuatan, kesabaran dalam hidup mereka, dan kami dapat membanggakan mereka, dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepadamu, mengasihi mereka, patuh dan hormat kepada orang tua kami. Tidak lupa kami juga mau mendoakan gereja kami ya Bapa, tempat kami bersekutu. Meskipun sekarang kita tidak dapat bertemu secara tatap muka, melainkan secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga sangat menyukai persekutuan kami secara online ini. Tuhan berkati agar supaya kami dapat diberkati ya Bapa. Dan kami bisa menjadi jemaat yang berkenan bagimu ya Bapa. Sertai gereja kami dengan segala program-program rancangan-rancangannya ya Bapa, yang baik untuk melayani para jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk diri kami sendiri, adik-adik klien Tuhan berkati dalam pendidikan kami ya Bapa, dalam keseharian kami dimanapun kami berada, sebagai anak, sebagai murid, sebagai anggota masyarakat. Tuhan sertai kami untuk kami bisa melakukan apa yang baik dan berkenan bagimu ya Bapa, menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini ya Bapa di dalam tangan pengasihan Tuhan saja, Tuhan yang sertai kami. Inilah doa serta ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengembalikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan, dengan hati sukacita bersyukur padanya.
akan berdoa untuk persembahan kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan kecil dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan tadi bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam pengutusan, masih tetap berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 50, bait yang pertama, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Tapi Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Hidup selalu tetap di dalamnya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Amanat pengutusan akan disampaikan oleh Kak Yosi. Adik-adik yang terkasih, mari siapkanlah hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah hari Minggu persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian.